Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bomboloni yang super gemoy dan lembut dengan isian selai coklat. Ini tuh enak banget dan bikin nagih, dan untuk rasanya nggak kalah loh sama yang dijual di toko-toko kue. Oke, langsung aja yuk kita bikin. Oke, bahan pertama yang kita perlukan ada 250 gram tepung terigu protein tinggi dicampurkan dengan 40 gram gula pasir. Untuk gulanya boleh dikurangi kalau kalian tidak terlalu suka manis. Lanjut, di sini ada 4 gram ragi instan. Semua bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita campurkan 1 butir telur, 1 kuning telur, dan juga 80 ml susu cair. Nah, untuk berat totalnya ini 150 gram. Ini tinggal kita tuang ke bahan kering, kemudian di mixer sampai tercampur. Ini pakai speed rendah aja dan asal tercampur saja. Dan hampir lupa, untuk telur dan susunya aku pakai dalam kondisi dingin. Oke, karena kalau pakai mixer nggak bisa menjangkau semua tepungnya dan nggak bisa nempel satu sama lain, jadi ini aku ulen sebentar menggunakan tangan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tambahkan 30 gram margarin. Untuk margarin yang aku pakai juga dalam kondisi dingin ya. Kemudian ditambahkan seperempat sendok teh garam. Selanjutnya, ini tinggal kita mixer kembali. Untuk kecepatan mixer yang aku pakai yang di nomor 2 ya. Dan ini kita mixer sampai nanti adonannya menjadi kalis. Untuk total waktu keseluruhan, ini aku mixer sekitar 7-8 menit dan hasilnya adonannya sudah menjadi kalis. Waktu memixer adonannya, aku nggak potong-potong videonya, jadi kalian bisa lihat perubahan bentuk adonannya. Cuman videonya aku percepat aja ya. Oke, sewaktu memixer, ini boleh sesekali dirapikan adonannya menggunakan spatula ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah, jika adonannya sudah kalis seperti ini, mixernya sudah boleh kita matikan. Nah, untuk penentu kalau ini adonannya sudah kalis, biasanya kita akan lakukan yang namanya tes window pane. Nah, ciri-ciri adonan yang sudah kalis elastis, biasanya jika kita regangkan adonan seperti ini, dia tidak robek dan malah membentuk lapisan tipis seperti ini. Oke, lanjut, adonan yang sudah kalis ini kita pindahkan ke alas kerja. Akan tetapi sebelum ini kita bagi dan timbang, lebih baik adonannya kita padatkan terlebih dahulu. Kalau untuk caranya, ini aku buat adonan yang dari luar aku tarik sedikit ke dalam sambil sesekali dihentakkan. Oke, jika sudah, ini langsung aja kita bagi-bagi dan timbang. Untuk berat dough-nya, ini aku timbang di 30 gram. Nah, untuk membagi-bagi adonannya mana tahu kurang, jangan lupa pakai spatula ya, jangan ditarik-tarik adonannya. Kemudian jika sudah selesai dibagi semua, ini kita bulatkan atau bahasanya ini di rounding. Nah, seperti halnya yang tadi, sebelum di rounding ini adonannya aku tarik dulu dari luar ke dalam supaya nanti lebih padat. Kemudian ini tinggal dibulatkan saja atau di rounding, dan ini aku rounding di atas tangan karena menurutku di atas tangan itu lebih mudah bulatnya dan lebih mudah mulus. Tapi ini tergantung orangnya masing-masing. Boleh di atas tangan seperti ini dan boleh juga di atas alas kerja. Nah, jika sudah mulus seperti ini, untuk bagian bawahnya kita jepit-jepit lagi supaya nanti hasilnya nggak pecah-pecah. Jadi nanti adonannya mulus bagian bawah dan juga atasnya. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama untuk adonan yang lain.
Jika semua sudah selesai dibulatkan, ini kita istirahatkan lagi adonannya sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu degazing atau pengeluaran gas dari adonan. Karena aku nggak punya cetakan, jadi aku pakai alat-alat yang ada di dapur aja. Jangan lupa sebelum adonannya kita letak ke alat-alatnya, ini kita taburin tepung supaya nanti adonannya tidak lengket. Untuk bagian atasnya juga ini kita taburi tepung sedikit, kemudian ini kita tekan sampai nanti gasnya keluar. Nah, biasanya pas ditekan seperti ini tuh ada suara seperti ces gitu. Nah, suara itu biasanya kalau aku sebagai penanda bahwa gasnya sudah keluar. Untuk proses degazing seperti ini, mau dia pakai alat cetakan, mau dia pakai alat-alat yang ada di dapur, ataupun langsung di alas kerja, jangan lupa ini ditaburi dengan tepung dulu supaya nanti adonannya tidak lengket dan tidak menjadi kering. Dan untuk tempat adonan yang sudah didegazing seperti ini, kalau kalian memakai wadah seperti aku, jangan lupa wadahnya ditaburi dengan tepung terlebih dahulu. Dan untuk tepung taburnya, aku pakai tepung protein sedang ya, bukan yang protein tinggi lagi. Dari seperempat tepung, ini aku dapat sekitar 15 buah bomboloni. Aku tempatkan di 2 wadah seperti ini supaya nanti tidak terlalu berdempetan. Dan setelah semuanya selesai, ini bagian atasnya aku taburi kembali dengan tepung supaya nanti adonannya menjadi lebih lembab dan tidak kering. Dan tahap selanjutnya ini tinggal kita proofing aja. Ini aku proofing sekitar 1,5 jam atau tergantung suhu di ruangan masing-masing. Biasanya di tempat yang lebih hangat, adonannya akan lebih cepat mengembang. Nah, kalau aku untuk tahu bahwa ini sudah cukup proofing, biasanya kalau aku tekan seperti ini kembalinya pelan, berarti ini sudah cukup. Dan adonan siap untuk digoreng. Sebelumnya jangan lupa dipanaskan minyaknya menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil. Dan kalau bisa sekitar 10-15 menit sebelum adonannya kita goreng, minyaknya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini dia adonan yang sudah siap digoreng. Kita ambil satu persatu, kemudian kita masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Nah, kita masukkan bagian atasnya terlebih dahulu ke dalam minyak. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah pakai patokan waktu dalam menggoreng donat ataupun bomboloni. Pokoknya ini sambil diperhatikan aja, kalau memang nanti satu sisinya sudah agak kecoklatan, berarti ini sudah bisa dibalik. Dan satu lagi, kalau bisa jangan terlalu sering membolak-balik supaya nanti tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan setelah adonan dibalik sama saja seperti tadi, jika dilihat diintip seperti ini sudah agak kecoklatan, ini artinya sudah matang dan bisa langsung diangkat. Dan bisa terlihat ini tuh hasilnya super gembul, gemoy, dan kelihatan juga white ringnya. Dan setelah semuanya selesai digoreng, ini dia hasilnya. Bener-bener cantik kan hasilnya? Oke, karena kita mau bikin bomboloni, sudah pasti ini kita baluri dulu menggunakan gula halus. Nah, ini aku pakai gula halus khusus untuk donat. Ini tinggal kita baluri saja semua bagian bomboloninya sampai semuanya terkena dengan gula dinginnya. Dan jika sudah, ini tinggal kita bolongi saja. Di sini saya menggunakan sendok seperti ini. Oke, kalau sebagian orang mungkin membolongi bomboloni itu di tengahnya aja ya.
Tapi kalau aku bolongi sampai ke bagian kiri kanan pinggirnya supaya nanti isiannya bisa dibikin lebih banyak. Jika sudah selesai semua dibolongi, ini tinggal kita masukkan saja dengan isian sesuka hati. Di sini aku pakai glaze coklat. Kalau kalian mau pakai selai, krim, atau apapun itu boleh banget. Jadi bisa kalian sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Dan ini dia hasil bomboloni kita hari ini teman-teman. Hasilnya benar-benar lembut banget, gembul banget, gemoy banget ya. Isiannya benar-benar full sama coklat, jadi rasanya tuh enak banget. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.